ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, dijadikannya kita sebagai seorang muslim. Nikmat iman, dijadikannya kita sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat-nikmat lainnya dari kesehatan serta rasa aman, sehingga di kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, berupaya mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah neraka dalam tanda kutip dunia. Ya, neraka dalam tanda kutip dunia. Yang mana pembahasan ini diambil dari perkataan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak merasakan surga di dunia tersebut, ya, maka dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Dan tentunya pasti tanda kutip di sini. Bukan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang terdapat di dalamnya bidadari, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terbesit di dalam hati manusia. Bukan itu. Tetapi surga dalam tanda kutip. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak merasakan surga tersebut di dunia ini, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Syahidnya adalah jika ada surga tanda kutip, berarti ada juga lawannya, neraka. Ya, ada juga neraka di dunia ini. Siapa yang merasakannya, mungkin dia juga akan merasakan nanti di akhirat. Naudzubillah. Maka ya, pembahasan ini kita sebutkan dalam beberapa poin. Poin yang pertama terkait dengan maksud daripada surga tanda kutip di dunia, yang merupakan lawan daripada neraka tanda kutip. Apa maksud ya bahwa di dunia ini ada surga? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surga yang ada di akhirat, sehingga bisa dipahami dengan akal kita, maka
kita bisa merasakan yang sedikit mirip walaupun tidak sama di dunia ini. Bagaimana tentang surga misalnya? Dalam surat Ali Imran ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Maukah aku kabarkan kalian? Katakanlah wahai Rasulullah, mau enggak aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia, daripada istri, anak-anak, harta, emas, perak, kuda, sawah, ladang dan seterusnya? Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia dan seisinya tersebut? Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat ada surga. Di akhirat akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, mereka juga akan mendapatkan pasangan-pasangan, istri, suami yang disucikan fisiknya maupun juga perangainya, akhlaknya. Dan gambaran-gambaran yang lain tentang surga yang menunjukkan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, ya ketentraman. Suara-suara bising, suara-suara dusta, suara-suara yang menyakitkan tidak ada. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ya. Kalimat-kalimat yang enggak benar tidak terdengar di surga. Semuanya enak. Pandangannya enak. Pendengarannya juga enak. Makanannya, minumannya, pasangannya, kehidupan yang luar biasa di surga. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan surga bagi hamba-hambaku yang saleh, yang kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam jiwa manusia. Saking besarnya keindahan dan kenikmatan surga tersebut. Nah, ini surga di akhirat. Nah, bagaimana dengan surga tanda kutip di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, kami akan berikan kepadanya di dunia apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, yang kata para sahabat ketika menafsirkan ayat ini, mereka ada yang mengatakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kecukupan, rizki yang halal, rizki yang luas, teman yang baik, keluarga yang soleh, dan seterusnya. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang benar adalah bahwa semua itu tidak bertentangan, artinya mencakup itu semua. Orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik.
Dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, rezeki yang halal, dan semua yang dia butuhkan di dunia ini. Benar-benar bahagia. Ini yang dimaksud dengan surga di dunia tersebut. Yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman dan bertakwa di dunia sebelum di akhirat. Ya, sampai-sampai sebagian salaf mengatakan kalau para raja dan bangsawan mengetahui besarnya kebahagiaan kami, apa yang kami rasakan dari kebahagiaan, mereka pasti iri. Mereka pasti akan mencambuki kami, ya, karena iri mereka. Mereka punya harta, mereka punya jabatan, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan ini bukan siapa-siapa, hanya rakyat jelata, tetapi memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman akan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Siapa yang enggak merasa bahagia, waspada. Bapak Ibu bahagia kan ke sini? Bahaya kalau enggak bahagia ini. Serius. Kalau kita enggak merasa bahagia di dunia, ya, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Dalam surat Yunus, Allah juga menyebutkan tentang sifat orang-orang yang disebut sebagai wali Allah. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan dihinggapi rasa takut dan tidak akan dihinggapi rasa sedih. Mereka tidak takut dengan masa depan. Mereka enggak khawatir besok bagaimana, lusa bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Mereka enggak khawatir. Yang bikin orang pusing kan bingung memikirkan besok hari bagaimana. Wali Allah tidak seperti itu. Mereka tidak takut, tidak khawatir dengan masa depan. Wala yahzanun. Ya walahum yahzanun, mereka juga tidak sedih daripada apa yang terlewat dari perkara dunia. Yang kemarin. Yang seharusnya dapat untung banyak, hilang untungnya. Enggak jadi untung, malah jadi buntung. Gara-gara Covid atau gara-gara apa gitu. Itu kan hilang di dunia. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, wali Allah, walahum yahzanun, mereka tidak sedih dengan yang hilang dari dunianya. Kenapa mereka bisa terbebas dari kesedihan? Karena keimanan mereka. Bahwa apa yang terjadi sudah takdir Allah dan mengandung hikmah yang besar. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kenapa harus disedihkan? Qadarullah wa masya fa'al. Semua sudah takdir Allah. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi mereka tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya surga bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walaupun mereka tidak memiliki kedudukan atau jabatan. Walaupun mereka tidak memiliki harta sekalipun. Dengan keimanan dan ketakwaannya, entah mereka kaya atau miskin,
entah mereka pejabat atau rakyat jelata, mereka sangat berbahagia. Mereka sangat bahagia. Mereka merasa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini kondisi surga. Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita. Lawan daripada surga, neraka. Bagaimana neraka dunia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Thaha ayat 124. Surat Thaha surat keberapa? Ya. Keberapa? 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Bisa diulangi? Ya, yang fokus. Hadir di majelis ilmu harus fokus. Jangan ada yang ngobrol. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan donka. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Kehidupan yang tidak tenang. Kehidupan yang tidak tentram. Ya. Walaupun dia memiliki dunia, dadanya tidak lapang. Sesak. Ya, terasa sempit. Pakaian bagusnya tidak menjadikannya bahagia. Jabatannya tidak membuatnya tenang. Ketenangan hidup tidak bisa ia dapatkan di mana-mana. Ya. Tidak bisa ia dapatkan di mana-mana. Di rumah nggak tenang. Di sekolah nggak tenang. Yang masih sekolah. Di tempat kerja nggak tenang juga. Di tengah masyarakat juga nggak tenang. Bahkan di pengajian, di majelis ilmu juga sama. Nggak mendapatkan ketenangan. Sampai-sampai di masjid pun terasa di neraka. Karena yang hadir hanya fisiknya. Yang hadir hanya jasadnya. Dia tidak tahu kenapa saya harus ke masjid. Dia tidak merasakan kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga akhirnya ingin lari dari kehidupan. Ingin mengakhiri kehidupannya. Ada yang dengan gantung diri, ada yang dengan minum baygon. Kenapa harus baygon ya? Minum racun gitu. Saya ralat deh. Kasihan banget itu mereknya. Ada yang minum racun. Ada ya dengan cara-cara yang lain. Yang banyak bunuh diri bukan orang-orang miskin. Bahkan kebanyakan mereka orang-orang yang berpangkat dan memiliki harta.
Ini kenapa? Kenapa hilang ketenangan? Ketika Allah menjanjikan keimanan dan ketakwaan dengan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman, maka ketika seseorang berpaling dari keimanan, berpaling dari hidayah, baginya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, yang sesak. Hanya luarnya saja terlihat mendapatkan kenikmatan. Pakaian mewah, makanan enak, tinggal di mana yang ingin dia inginkan, wisata ke sana ke sini, tapi jiwanya tetap dalam keraguan, tetap dalam kegelisahan, kebimbangan. Ya. Ibnu Abbas mengatakan ma'isyatan donka asyaqawah, kehidupan yang sempit itu kesengsaraan. Dimanapun berada sengsara. Bayangkan, dimanapun berada sengsara. Gitu. Nah ini yang disebut dengan neraka. Ya, neraka di dunia sebelum neraka di akhirat. Apa yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan datangnya kondisi seperti itu? Berpaling dari petunjuk, tidak mau berjalan di atas hidayah, bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Yang menciptakan, bukan yang menciptakan, yang menjadi sebab datangnya neraka yang kita masuki itu karena kita hidup bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, Adam dan istrinya, keluar dari surga? Betul apa tidak? Kenapa Nabi Adam, bapak kita, dan ibu kita Hawa dikeluarkan dari surga? Padahal dulu mereka tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa harus dikeluarkan dan diturunkan ke bumi yang penuh dengan penderitaan dan kegelisahan? Bukankah dosa dan maksiat? Ya, ini seharusnya menjadi pelajaran. Mereka dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan, kegembiraan, ke bumi, ke dunia, tempat yang penuh dengan kesedihan, penderitaan, dan musibah-musibah. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari kerajaan langit dan terlaknat? Bukankah dosa dan maksiat? Ya. Apa yang menyebabkan sebagian penduduk bumi tenggelam dengan banjir yang besar hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Di zaman siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang menyebabkan? Dosa dan maksiat. Terutama dosa kesyirikan. Ya. Apa yang menyebabkan Allah mengirimkan angin kepada kaum 'Ad? Angin yang sangat kering hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di muka bumi, bergelimpangan, bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Angin kencang tersebut menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, hewan ternak, sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Kaum 'Ad. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Maksiat. Dahsyat itu azabnya. Apa yang menyebabkan Allah mengirimkan suara yang menggelegar kepada kaum Samud? Suara yang memekakkan telinga sehingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka. Sampai akhirnya semuanya binasa, bergelimpangan. Tadi angin kencang, sekarang suara yang kencang.
Bukankah dosa dan maksiat? Apa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut? Sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya. Atasnya menjadi bagian bawah hingga membinasakan semuanya. Ditambah lagi dengan lemparan batu-batuan dari langit yang menghujani kaum Lut tersebut. Apa yang menyebabkan? Dosa apa? Dosa LGBT. Dosa homoseksual. Ya, dosa dan maksiat yang menyebabkan kondisi hancur lebur seperti itu. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Apa yang menyebabkan terkirimnya awan azab? Awan yang hitam legam, laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib. Hingga ketika awan itu tepat berada di atas kepala mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala membakar rumah-rumah dan mereka. Dosa dan maksiat. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di Laut Merah? Dosa dan maksiat. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Qarun dan hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi? Sikap sombong, dosa, dan maksiat. Demikianlah generasi-generasi setelahnya. Allah berikan hukuman-hukuman kepada mereka ya, yang dahsyat bagaikan neraka sebelum neraka. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan surat Toha ayat 124 ya, yang menyatakan bahwa siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, yang bagai neraka, walaupun memiliki harta dunia dari jabatan, ya, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya, ya, maka sudah seyogianya kita bersegera menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Sudah seyogianya kita bersegera untuk melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, hukuman atas hukuman akan terus datang kepada kita. Sebagaimana neraka di akhirat itu bertingkat-tingkat hukumannya, demikian juga di dunia. Ada yang hukumannya seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ad, kaum Ad, kaum Syuaib, dan lain sebagainya. Ada yang disulitkan rizkinya karena dosa dan maksiatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rizki karena apa? Dosa yang dilakukannya. Bagaimana kehidupan tanpa rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Allah yang maha pemberi rizki. Dan Allah akan menghalangi seseorang dari rizki karena dosa dan maksiatnya. Bukan cuma individu Bapak Ibu. Tetapi masyarakat, bahkan suatu bangsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir umat-umat lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru.
seperti halnya orang-orang kelaparan menyerbu piring besar berisi makanan. Kami bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit ketika itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada waktu itu justru jumlah kalian sangat banyak. Tetapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Tidak memiliki pendirian. Rasa gentar dicabut dari hati musuh-musuh kalian. Dan hati kalian ditimpa wahan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan wahan? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan benci kematian. Berikut ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa gambaran hukuman di neraka dunia bagi mereka-mereka yang berpaling dari petunjuk Allah dan bergelimpangan dengan dosa dan maksiat. Yang pertama, mereka akan terhalang dari ilmu. Untuk mendapatkan keimanan, seseorang butuh ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Sehingga iman pun semakin kuat. Seperti Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu ini. Ya, semakin memiliki ilmu, semakin mendapatkan ketenangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dengan ilmu jiwa kita menjadi tenang. Ya, bahkan kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tetapi karena kita berpaling dari hidayah dan terus berbuat maksiat, maka maksiat itu akan memadamkan cahaya ilmu. Ya. Cahaya Allah yang harusnya masuk ke dalam hati, maksiat itu memadamkan cahaya tersebut. Sehingga berat untuk hadir di majelis ilmu. Kalaupun mendengar, berat untuk menerima ilmu. Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penolakan terhadap ilmu. Karena kita hidup di dunia membutuhkan petunjuk. Imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tatkala datang kepada kalian wahai Adam dan Hawa dan juga iblis di dunia, barang siapa yang mengikuti petunjuk maka baginya tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Kita sangat membutuhkan petunjuk. Tetapi ya, dosa dan maksiat menghalangi kita daripada ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik. Kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Syekh tercengang. Maka beliau pun menasihati, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Berkata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi annal ilma fadl wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Dia menasehatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia
dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, jika orang hatinya gelisah, maka hendaknya dia segera ke majelis ilmu. Niscaya hatinya akan tenang. Jangan justru semakin menghindar dan menjauh. Sebagian orang mengira, tapi saya bahagia dengan tidak hadir di majelis ilmu. Saya senang dengan kehidupan saya sekarang jauh dari ilmu dan kembali maksiat, bebas, nggak dikekang, dan seterusnya. Jangan pernah percaya dari ucapan mereka. Meskipun mereka itu di fotonya yang mereka share, di videonya yang mereka sebarkan, terlihat senyum, tertawa, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang hati mereka. Baca surat Toha tadi. Siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Dan itu kalau mereka mau jujur. Jadi bagi yang merasa hatinya gelisah, gundah gulana, coba kembali ke majelis ilmu. Datang lagi ke majelis ilmu. Datang ke rumah Allah. Duduk bersama menuntut ilmu. Insya Allah hati akan menjadi tenang kembali. Tentram kembali. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu kita jadi tahu hakikat kehidupan itu seperti apa. Kita jadi sadar bahwa yang kita cari bukanlah dunia, bukanlah tujuannya dunia. Ini hanya wasilah, tujuan kita adalah akhirat. Kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah dengan ilmu. Kemudian di antara bentuk dampak daripada berpaling dari peringatan Allah adalah sulitnya rizki yang berkah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Seseorang benar-benar terhalangi dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Maka rizki yang benar yang kita butuhkan bukan hanya sebatas rizki tanpa peduli halal haramnya, berkah tidaknya. Tetapi rizki yang kita butuhkan adalah rizki yang halal, yang berkah. Rizki yang didapat dari cara yang halal. Bukan dari cara yang haram. Di rizki karena hasil kerja kita. Usaha kita. Dengan jujur, dengan baik dan benar. Bukan hasil menipu, hasil mencuri, hasil berbohong, hasil korupsi, hasil suap menyuap. Bukan. Allah akan haramkan jika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jika ketakwaan mendatangkan rizki, maka kemaksiatan mendatangkan sebaliknya. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan akan memberikan rizki yang halal tentunya dari arah yang tidak disangka duga. Berarti lawannya, siapa yang tidak bertakwa, yang suka maksiat, maka Allah tidak akan memberikan jalan keluar. Allah akan tutup jalannya. Allah akan tutup. Seakan-akan buntu jalannya.
dan Allah tidak akan berikan rizki yang benar kepadanya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah mendekati maksiat karena akan membuat kita kesulitan mendapatkan rizki yang halal. Ya. Kemudian berpaling dari peringatan Allah dan bergelimangan dengan dosa dan maksiat juga akan menyebabkan kehampaan hati, kekosongan jiwa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu ada dua, kehidupan jasmani, kehidupan rohani. Jasad kita sehat kalau makan, minum gitu. Minum obat, minum vitamin. Itu fisik. Hati kita butuh apa? Hati kita butuh makanan hati juga. Di antaranya zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Itu bisa membuat kita bahagia Bapak Ibu. Seperti di surga. Sedangkan berpaling dari berzikir, itu membuat kita tersiksa dan merana. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram. Berarti kalau tidak mengingat Allah, hati menjadi kacau. Bukan karena meletus balon hijau, bukan. Tapi kalau kita tidak berzikir pada Allah, hati kita menjadi kacau. Enggak jelas. Dan kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan apapun. Bapak Ibu kehilangan arah. Ini mau kemana hidup ini gitu. Enggak jelas hidup ini mau kemana. Capek, lelah, pusing. Enggak ada kebahagiaan sama sekali. Enggak ada ketenangan dan ketentraman sama sekali. Melakukan aktivitas juga enggak tahu tujuannya. Ini kalau sudah mendapatkan hukuman, hatinya hampa. Meskipun kelezatan dunia terkumpul semuanya, tetap tidak bisa menutupi rasa hampa tersebut. Apakah Bapak Ibu mengira mereka-mereka yang saldo rekeningnya nggak terhitung angkanya, mereka-mereka yang punya rumah besar, ya, kemudian mobil-mobil mewah dan banyak, mereka itu dipastikan bahagia? Bahkan mereka kehilangan kelezatan daripada apa yang mereka dapatkan itu. Bagi orang yang beriman, meskipun makan dengan pepes peda, ya, 8 ribuan ya, itu bisa ada 2 piring. Bahagia rasanya. Piring kecil Pak. Jangan piring besar, piring pisin. Bisa makan enak gitu. Sedangkan mereka yang mau makan aja harus sekian juta, makan banyak kebuang. Ini enggak enak, itu enggak enak. Bahkan di antara mereka ada yang kembali kepada kehidupan semula. Ya, hanya nyaman dengan kaos oblong yang murah, hanya nyaman dengan celana pendek yang murah, dengan sendal jepit kalau perlu enggak pakai sendal. Ini amrun musyahad. Ini sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, ketika saking maksimalnya kekayaannya, akhirnya kehidupannya jatuh. Bukan karena nggak punya uang, tapi udah nggak rasa nggak bermanfaat lagi semua. Saya nggak butuh ini semua. Sehingga penampilannya hampir sama seperti orang-orang yang tidak memiliki apapun. Hanya kaos oblong, celana pendek, sendal jepit kalau kalau nggak pakai sendal. Bukan karena low profil, bukan. Allah mencintai keindahan dan sangat menyukai ketika nikmatnya dipakai oleh hambanya tersebut. Ajaran Islam seperti itu. Bukan sikap yang benar kita cumpang-camping, baju bolong-bolong atau nggak pakai baju atau bagaimana, bukan. Allah suka ketika melihat hambanya memakai nikmat yang diberikan. Tetapi mereka karena kehilangan kenikmatan sudah tidak merasakan apa-apa.
Kenapa hatinya hampa? Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan, melainkan untuk menghindari kehampaan hatinya tersebut, tentulah hal itu layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Ada yang mengadu kepada seorang ahli hikmah tentang kehampaan jiwanya. Maka dikatakan, bila engkau telah merasa hampa karena dosa, maka tinggalkanlah ia jika kau mau, dan raihlah kebahagiaan. Tapi orang gak mau disebut berdosa, Bapak Ibu. Orang gak mau disebut bersalah. Bahkan ketika mendapatkan ujian dari Allah, tertimpa musibah, apa katanya? Apa dosa saya? Bahkan sudah jelas mendapatkan musibah, dia berlepas diri dari dosa. Seakan-akan gak pernah dosa. Padahal, wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, itu semua karena ulah tangan kalian sendiri. Tapi ketika seorang ditimpa musibah, dia bertanya kepada Allah, apa dosa saya ya Tuhan? Dan berlepas diri dari dosa. Ya. Kemudian di antara bentuk neraka sebelum neraka adalah keterasingan. Bahkan dia asing di antara orang-orang yang baik. Merasa terasing dari orang lain, terutama terhadap orang-orang baik di antara mereka. Akhirnya apa? Semakin jauh dari orang-orang baik. Karena merasa asing. Kalau Bapak merasa nggak enak berteman dengan orang baik, waspada. Kenapa nggak enak berteman dengan orang baik? Kenapa nggak enak berteman dengan jamaah pengajian? Ikhwan dan akhwat yang berusaha mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah, kenapa nggak nyaman? Kenapa nggak nyaman berteman sama para panitia atau para ustadz, para kiai, para ajengan? Kenapa nggak nyaman? Kenapa merasa asing dari mereka? Bahkan mereka lebih senang kalau bertetangga dengan ahli maksiat. Bertetangga dengan orang yang sudah ngaji, merasa asing dan merasa terpenjara. Ya ini sangat berbahaya sekali. Karena akan terus terseret kepada hizbus syaitan. Ya, syaitan akan terus menyeretnya. Satu sisi dia tidak nyaman dengan orang-orang soleh, kemudian lihat orang-orang yang bermaksiat, dia semakin nyaman. Ya, inilah teman-teman saya. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya, ruh itu seperti sekelompok pasukan. Jika saling mengenal, dia akan akrab. Bisa dekat. Jika tidak, nggak cocok, maka akan saling menjauh. Nah, berbahaya kalau kita nggak cocok berteman dengan orang-orang soleh. Terus siapa lagi yang mau kita temenin? Nggak enak, orang soleh itu suka komentar, suka nasehatin, suka ngingetin gitu. Ada pengajian, yuk ngaji. Udah azan, yuk ke masjid. Ini ada peluang kebaikan, yuk sedekah. Paling males diingetin dengan ajakan-ajakan orang soleh tersebut. Ya. Berbeda kalau yang ngajaknya, yuk ke tempat ini yang terdapat di dalamnya kemaksiatan. Yuk ke tempat itu, ya. Naudzubillah, ini semakin berbahaya. Rasa terasing akan semakin bertambah kuat dan semakin merajalela. Sampai-sampai Bapak, bukan cuma dengan orang lain, bahkan dengan istri, dengan anak, dengan kerabat,
bahkan dengan dirinya sendiri. Ada orang yang merasa asing dengan dirinya sendiri. Sebagian salaf mengatakan, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istriku dan juga hewan-hewan tungganganku. Ini seperti di dalam neraka. Ya, bergaul dengan manusia salah, hidup sendirian salah, tidak ada kenyamanan di mana-mana. Kemudian berpalingnya kita dari peringatan Allah juga akan membuat urusan semakin sulit. Jika ketakwaan menjadikan urusan mudah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah, maka mereka yang bermaksiat urusannya akan menjadi sulit. Dalam berbagai bidang dia akan menemukan berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kemudahan tapi dia menjauhinya. Dia lebih memilih jalan-jalan yang menjadikannya kesulitan. Dan berbagai macam efek negatif dari dosa dan maksiat pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, bahkan pada bangsa dan negaranya. Musibah terus berdatangan. Hilang keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, masyarakat kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah dalam kebahagiaan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat kami, berpaling dari ayat-ayat kami, maka kami pun mengazab mereka dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Maka bagaimana solusinya kalau sudah terjadi kita merasa di neraka? Apa solusinya? Yang pertama, ya, jika Bapak Ibu sudah merasakan sesak di dada, tidak ada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, tidak ada kenyamanan, asing dengan siapapun. Yang pertama adalah taubat dan istighfar. Kembali kepada Allah. Ayuhan nas, kata Rasulullah, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Wa inni la astaghfirullah fil yaum sab'in. Dalam riwayat yang lain, aksar min sab'ina marrah. Wahai manusia, memohon ampunlah kepada Allah, istighfarlah. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Jika dosa dan maksiat adalah sebab datangnya neraka sebelum neraka, maka taubat dan istighfar adalah penghilang neraka tersebut sebelum neraka. Dan sebab datangnya surga, ketenangan dan kebahagiaan ya sebelum surga di akhirat. Dan syarat taubat dan istighfar ini, syarat taubat harus terpenuhi. Yang pertama, niatnya ikhlas. Bertobat karena Allah, karena ingin selamat di dunia dan di akhiratnya. Bukan karena popularitas, bukan karena ingin wanita yang ingin dia nikahi, bukan karena harta yang ingin dia dapatkan, ya, bukan karena kepentingan duniawi, karena Allah, ikhlas. Yang kedua, meninggalkan segala dosa dan maksiatnya. Yang ketiga, menyesalinya.
Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali dan menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat dia mudah tergelincir kembali. Dia tinggalkan tempat maksiatnya, dia tinggalkan teman-teman yang suka mengajak kepada maksiatnya. Dia hijrah secara fisik maupun secara hatinya. Jika berhubungan dengan manusia, meminta maaf. Minta kehalalan mereka. Dan yang terakhir syaratnya, belum habis waktunya. Nyawa belum sakaratul maut, belum nyampe kerongkongan. Atau matahari belum terbit dari barat. Siapa yang bertobat dengan memenuhi syaratnya, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Allah akan hilangkan nerakanya sebelum neraka. Karena arti dari maghfirah adalah ya, dihapuskannya dosa dan dihilangkannya hukuman. Hukuman di dunia akan dihilangkan. Segala kegelisahan dan kegundah gulaan akan hilang. Segala kesulitan juga akan hilang. Dan di akhirat juga dia tidak memiliki dosa apapun. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Seperti yang baru dilahirkan. Inilah Islam. Mereka tidak melihat kepada masa lalu. Yang terpenting saat ini dan masa depan. Bagaimana? Jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk ya, ke depannya kita bagaimana. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua, agar kita bisa terhindar dari neraka sebelum neraka, adalah terus menuntut ilmu. Tadi sudah disebutkan. Ya, menuntut ilmu ini wajib hukumnya. Ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga kita tunduk patuh kepadanya, cinta kepadanya, melaksanakan perintahnya. Ilmu bagaimana kita mengenal Rasulullah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi pengikut yang setia, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ilmu bagaimana mengenal agama Islam dengan benar, sehingga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, di bawah bimbingan Islam. Sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran Islam. Jangan sampai kita memiliki agama Islam tapi kita tidak tahu aturan Islam seperti apa. Ya, kita pelajari ilmu itu. Ilmu yang bisa mengobati hati kita. Yang mengobati hati dari penyakit syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Penyakit kenifakan, kemunafikan, penyakit kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Kita obati hati kita. Kita pelajari ilmunya. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas, kita pelajari ilmunya. Terhindar dari syirik. Bagaimana caranya supaya kita bisa tawakal kepada Allah, kita pelajari ilmunya. Bagaimana caranya supaya bisa ya semakin cinta pada Allah dan Rasulnya, kita pelajari ilmunya. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu Bapak Ibu? Sepanjang masa. Sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat kita. Menuntut ilmu dengan niat yang benar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi yang niatnya ikhlas. Ingat Pak, bagi yang niatnya ikhlas. Kalau yang enggak ikhlas, menganggap ilmu enggak penting. Tapi bagi yang ikhlas, ilmu itu enggak ada tandingannya. Ditanya bagaimana ikhlasnya? Ayyan wiya li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ikhlasnya adalah berniat untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Kita ini bodoh, kita menuntut ilmu supaya kita ya terhindar dari kebodohan. Yang ketiga, agar terhindar dari neraka sebelum neraka adalah menyibukkan diri dengan ketakwaan kepada Allah. Sibukkan diri kita.
Ada perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yashtaghil bi khairin, sayashtaghilu bi syarr." Siapa yang enggak sibuk dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan keburukan. Bapak mau pilih mana? Sibuk dengan kebaikan atau sibuk dengan keburukan? Karena enggak mungkin ada yang ketiga, enggak sibuk gitu. Enggak ada. Sibuk itu ya akan terus ada pada manusia, tinggal kita mau makainya untuk apa. Ada nggak orang nggak bisa menuntut ilmu gara-gara sibuk? Ada nggak? Ada nggak? Saya sibuk nggak bisa menuntut ilmu, ada nggak? Bukan sibuk karena kebaikan. Saya sibuk dengan keburukan sehingga tidak bisa menuntut ilmu. Itu yang benar. Walaupun dia tidak mengatakannya. Karena sebenarnya sibuk dan tidak sibuk itu hanyalah tentang prioritas. Tentang prioritas aja. Bapak Ibu lebih memprioritaskan hadir di majelis ilmu daripada ya di tempat lain. Sehingga hadirlah di majelis ilmu. Sedangkan mereka, saudara kita, sebagian mereka lebih memprioritaskan di tempat lain yang bukan majelis ilmu saat ini. Itu saja sebenarnya pembedanya. Apa prioritasnya di antara mereka? Ada yang lebih memprioritaskan tidur. Sibuk nggak itu tidur? Sibuk dengan tidur. Apalagi waktu siang-siang gini ya. Mana panas, libur, adem. Ya, rasanya tidur tuh enak banget, tidur siang gitu. Pilih mana, lebih prioritaskan mana, tidur atau nuntut ilmu ya? Itu aja sebenarnya. Atau ada yang sibuk dengan yang lain, lebih memprioritaskan yang lain. Ya, jadi bukan masalah tidak punya waktu, tetapi bagaimana kita memprioritaskan. Dan ini kita bicara tentang mereka yang tidak bisa menuntut ilmu sama sekali Bapak Ibu. Bukan berbicara tentang mereka yang menuntut ilmu di waktu lain. Ya mungkin mereka tidak hadir bersama kita, tapi mereka hadir di majelis lain, itu kita tidak bahas. Karena mereka sama-sama menuntut ilmu. Yang kita bahas adalah mereka tidak hadir dimanapun. Ini yang kita bahas. Di majelis ini tidak hadir, di majelis itu tidak hadir, di ustadz ini tidak hadir, di ustadz ini tidak hadir, di mana-mana enggak hadir. Ini yang kita bahas. Karena kesibukannya meninggalkan prioritas menuntut ilmu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun yang sibuk menuntut ilmu di tempat lain, alhamdulillah kita katakan. Itu enggak apa-apa. Ya. Yang kita bahas di sini contohnya adalah mereka yang tidak sibuk di majelis manapun. Tidak hadir di majelis ilmu manapun. Ada enggak orang seperti itu? Ada enggak? Dalam sepekan enggak ada majelis ilmu yang dia datangi. Ada enggak saudara kita seperti itu? Ya. Ada yang seperti itu, Pak. Dalam sepekan enggak hadir. Dalam 2 pekan enggak hadir dimanapun. Akhirnya 3 pekan. Akhirnya 1 bulan. 1 bulan ini enggak hadir di majelis manapun. Apakah akan terus bertambah? Bisa jadi. Lama-lama jadi 2 bulan. Lama-lama setahun enggak pernah ngaji lagi. Enggak pernah nongol lagi. Ada enggak? Ada Bapak Ibu. Ya oleh karena itu teruslah menuntut ilmu Bapak Ibu. Teruslah menuntut ilmu. Bukan karena kita belum tahu apa yang akan dikaji. Yang akan dikaji ini udah pernah kita dengar. Tetapi karena kita butuh ilmu untuk bisa mengamalkan ilmu.
Kita butuh ilmu untuk mengamalkan ilmu. Kadang kita sudah tahu ilmunya, tapi kurang kuat dorongannya sehingga kita tidak mengamalkan ilmu. Dengan hadir di majelis ilmu kita berusaha. Saya harus bisa mengamalkan ini, saya sudah tahu. Maka saya harus bisa mengamalkan ini. Ya, jadi menuntut ilmu lah. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang terakhir. Bukan yang terakhir, sebelum terakhir. Ya. Suhbatul akhyar. Berteman dengan orang-orang soleh. Sebagian salaf mengatakan laula salat laula salatul lail wal ikhwanus salih, ya, kalau bukan karena salat malam dan teman-teman yang soleh gitu, ya, aku tidak betah lagi tinggal di dunia. Kalau bukan karena salat malam dan teman yang soleh, aku sudah nggak betah tinggal di dunia. Berarti yang bisa membuat kita bahagia, betah di dunia, diantaranya apa? Teman-teman yang soleh. Ini yakin Pak, percaya Pak. Apalagi kalau temannya cantik, ganteng, istri kita, suami kita, itu tambah betah. Makanya yang jomblo, ada yang jomblo nggak di sini? Ya, supaya lebih bahagia, kalau sudah mampu menikah hendaknya segera menikah supaya ada teman dalam ketaatan pada Allah. Dan teman bukan hanya suami istri, tapi teman seperjuangan, teman majelis ilmu, yang soleh, yang bertakwa pada Allah, yang berakhlak, yang zuhud terhadap dunia, ya, yang berakal, yang lurus. Itu membuat kita lebih bahagia gitu. Kita melihat teman yang soleh itu dari jauh aja udah seneng gitu. Ya, lihatnya aja udah seneng. Gitu. Ada teman kita, Masya Allah, seneng banget. Belum ketemu, belum bertatapan. Apalagi kalau sudah bertemu, salaman, berpelukan. Tapi jangan terlalu berpelukan ya. Iya. Artinya bertemu dengan sahabat, dengan teman yang soleh, itu bisa menambah kebahagiaan dan menghilangkan kesengsaraan. Yang terakhir di kesempatan ini, atau di materi ini, ya tentunya sangat banyak. Berdoa Bapak Ibu. Ya, kita berdoa kepada Allah, minta kebahagiaan, minta diberikan keistiqomahan, karena istiqomah itulah yang membuat kita bahagia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Istiqomah itu yang sulit, maka kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Istiqomah itulah yang membuat kita dimudahkan segala urusan di dunia ini. Ya, maka kita minta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan, dan kecukupan. Wallahu alam bisawab, Bapak Ibu. Semoga hal-hal yang kita kaji di kesempatan ini bisa menambah ilmu dan mudah kita amalkan agar kita terhindar dari neraka dunia. Hidup ini udah singkat, Pak. Sebentar di dunia ini. Jangan lagi yang sebentar ini dipersulit dengan datangnya neraka dunia gitu. Sengsara, merana, gelisah, gundah gulana, rugi sekali kita. Ya, sudah saatnya kita bahagia. Dan yang bisa memberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat.